yang pertama kita tuh bingung, wah mau naik mobil itu udah deg-degan, wah ini gimana ini ya. Emang yang namanya operator pemadam kebakaran kan dalam keadaan darurat itu pasti buahnya cepat, pikiran kita udah kemana-mana, wah ini mobil bawa air berat, takutnya ya Allah mudahan nggak terbalik, ya Allah mudahan nggak kenapa-kenapa, itu pasti udah. Tugas kami itu memang dilihat dari Panca Dharma Pemadam Kebakaran itu dari 5 tugas pokoknya itu. Masalah pertama itu pencegahan dan penanggulangan, habis itu yang kedua itu pemadaman, yang ketiga itu pemberdayaan masyarakat, yang keempat ini penyelamatan. Nah itu termasuk ini penyelamatan pencarian juga, penyelamatan non kebakaran ataupun kebakaran. Nah, yang kelima yang terakhir itu penanganan B3. Ya itu yang sebenarnya tugas pokok pemadam itu 5 itu yang bisa dikatakan Panca Dharma Pemadam Kebakaran. Kalau tidak ada panggilan organ segala macam itu biasanya kita melakukan perawatan alat-alat di pemadam kebakaran. Perawatan alat-alat baik itu pengecekan unit. Selamat datang di Berbagi Kisah. Kali ini kembali lagi bersama Naf, di mana hari ini kita akan menghadirkan kisah-kisah inspiratif, dan adapun hari ini kita akan menyelami cerita para petugas pemadam kebakaran, yakni di balik sirine kehidupan seorang pemadam kebakaran. Nah, mereka yang selalu siap siaga menghadapi bahaya demi menyelamatkan nyawa dan menjaga keselamatan kita semua. Seperti apa tantangan yang mereka hadapi, dan tentunya hari ini kita sudah bersama narasumber kita, yakni ada Bapak Budiansyah beserta Bapak Supriyanto. Nah, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, mungkin untuk yang pertama nih Pak, saya izin bertanya, sudah berapa lama Bapak Budi dan Bapak Anto menjadi petugas pemadam kebakaran? Jadi di pemadam kebakaran ini sudah sekitar 10 tahunan. Oke, dari 2015 berarti Pak ya? Masanya sama Bapak Anto ini kami satu letting. Satu angkatan 2015 ya. 2015 kita kemarin itu ada pengadaan. Kita waktu masih gabung BPBD ya, BPBD Pemadam Kebakaran, kemarin itu ada penerimaan anggota. Kita masuk, kita ikut seleksi, akhirnya lulus sekitar berapa? 9 orang atau 10 orang kemarin? 9 ya. Kemarin itu 2015 ya, sampai sekarang lah. Saya 10 tahun lah udah jalan ini ya. Dari 2015 berarti Iya. ya. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Pak, bagaimana ceritanya Bapak memilih menjadi seorang pemadam kebakaran? Mungkin Pak Anto boleh cerita lebih dulu? Awalnya sih sebenarnya kita itu nggak kepengen, nggak ada niatan mau jadi pemadam kebakaran, nggak ada. Tapi kebetulan latar belakang orang tua kerja pernah sebagai anggota pemadam kebakaran juga. Jadi dulu pernah kalau sore-sore itu curhat sama beliau kan, Pak, pemadam kebakaran seperti apa gitu, seperti ini kerjaan seperti ini. Kenapa? Kata bapak dulu kan mau jadi pemadam kebakaran. Kayaknya sih mau Pak. Dulu memang nggak diizinkan sama beliau, nggak mau. Kamu nggak bakalan mampu di pemadam kebakaran, capek katanya sebenarnya. Kan saya bilang yang namanya pekerjaan Pak, nggak ada yang nggak capek, pasti capek semua. Ya udah kalau nanti kamu mau coba aja tes masuk ya dicoba, akhirnya ya ketemu sama Pak Budi di 2015 itu kemarin ya masuk ya. Kalau Pak Budi sendiri bagaimana nih Pak bisa menjadi pemadam kebakaran? Jadi kalau akulah masalah kenapa maka sampai jadi anggota pemadam. Nah, jadi memang pada saat itu kan ada pilihan juga. Pilihan kandidat kan posisi pada saat itu nganggur, misalnya 2015 itu masih jadi anak nganggur lah, pemuda nganggur, ada pekerjaan segala macam. Jadi di mana ada lowongan pekerjaan, baik di perusahaan, baik di mana-mana itu, ya udah umpati aja tes, kada tahu yang mana yang lulus. Jadi, ya alhamdulillah lulusnya di pemadam kayak gitu. Oke. Nah, mungkin kita pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana nih perasaan Bapak, Pak Budi dan Pak Anto saat pertama kali meluncur menggunakan mobil pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran? Karena kan bagi orang pertama kali pasti deg-degan nih mendengar suara sirine, terus kejadian Arjan. Mungkin Pak Budi dulu boleh diceritakan pengalamannya? Ya jadi pada saat kita awal masuk itu kan pasti ada pelatihan segala macam, pelatihan baik teori di dalam ruangan, praktek di luar lapangan. Tapi pas saat
pertama awal-awal menghadapi kebakaran itu kita bingung juga. Ya Pak Anto ya di lapangan itu. Bingung juga tuh nah di lapangan awal-awal pertamanya itu. Tapi kan didampingi oleh para senior-seniornya juga itu ya bisa aja gitu nanti lapangan sama-sama kita sama-sama lah di lapangan tuh dibantu sama oleh para senior-seniornya juga. Oke, kalau Pak Anto sendiri nih gimana Pak Anto? Iya. Pengalaman pertama kali? Iya, sama sebenarnya sama kan. Kita pertama ketemu telepon pertama kebakaran itu rasanya di Desa Bantuil ya rasanya ya. Rasanya Bantuil rasanya. Yang pertama kita tuh bingung. Wah, mau naik mobil itu udah deg-degan udah deg. Wah, ini gimana ini? Ya emang yang namanya operator pemadam kebakaran kan dalam keadaan darurat itu pasti buahnya cepat. Pikiran kita udah kemana-mana. Wah, ini mobil bawa air berat. Takutnya ya Allah mudahan nggak terbalik, ya Allah mudahan nggak kenapa-kenapa, itu pasti udah. Sampai di lapangan asli kita tuh memang ketika masuk itu memang dibekali materi dasar pemadaman kebakaran itu seperti apa, kita di lapangan itu harus seperti apa. Tetap aja kita awalnya di lapangan itu bingung lihat seperti ini ternyata api, seperti ini. Untungnya memang kita itu selalu didampingi sama senior dulu. Jadi kita harus apa yang harus kita lakukan seperti ini. Ya, mungkin seperti itulah pengalaman pertamanya untuk naik mobil. Ya begitulah, udah nggak bisa. Tapi kalau sekarang ini kayaknya udah biasa dah. Iya, karena sudah 10 tahun. Iya, udah 10 tahun. Sudah biasa aja ketika mendengar panggilan Arjen. Nah, mungkin boleh Bapak Budi atau Pak Anto bisa dijawab salah satunya. Mungkin bagaimana nih Pak rutinitas sehari-hari seorang pemadam kebakaran di luar waktu tanggap darurat? Mungkin salah satu boleh diwakili untuk menjawab. Jadi kita ya di damkar itu kalau untuk kesehariannya dah, kalau tidak ada panggilan organ segala macam itu biasanya kita melakukan perawatan alat-alat di pemadam kebakaran. Perawatan alat-alat baik itu pengecekan unit. Jadi kan di pemadam kebakaran ini tidak hanya memadamkan api. Jadi kita ada penyelamatan ya, nah, pemadam kebakaran dan penyelamatan. Jadi di situ kita perawatan alat-alat baik itu alat-alat dari untuk menangkap ular segala macam. Jadi kita alat-alat itulah yang kita rawat pada saat yang kegiatan-kegiatan yang tidak lagi urgent lah gitu. Jadi ibaratnya ketika tidak ada tanggap darurat berarti fokus ke pemeliharaan unitnya ya Pak. Nah mungkin saat ini ada berapa banyak petugas dan sarana di kantor pemadam kebakaran Tabalong? Kalau untuk jumlah petugas sekitar 30 ya buat orang. 30 orang kita ya sama kabit ya, sama adminnya juga ya. Sama anggota lapangan ya sekitar 30 orang. Untuk sarana itu untuk mobil fire trucknya itu ada 2 yang aktif, terus untuk water supply itu ada 2, sama 1 unit untuk mobil rescue yang biasanya kami buat pakai penyelamatan ini biasanya. Misalkan mobil, soalnya mobil untuk di lokasi kebakaran beda, tidak bisa kita gunakan untuk rescue tidak bisa. Oke, nah ini kan petugas pemadam kebakaran merupakan pekerjaan yang harus standby 24 jam nih. Nah bagaimana Bapak dan teman kerja Bapak untuk menanggapi atau membagi waktunya nih? Apakah ada shiftnya atau mungkin pada saat di rumah lagi ada kegiatan tiba-tiba langsung berangkat atau gimana nih? Bisa dijawab salah satu nih, Bapak. Betul. Ya, jadi kita terbaginya 2 shift ya untuk per hari 24 jam ini. Jadi masuk jam 7 pagi, keluar jam 7 malam. Masuk jam 7 malam, keluar jam 7 pagi lagi. Nah, jadi seperti itulah pembagian shift-shiftnya per hari itu. Berarti kalau di luar shift tidak melakukan kegiatan tanggap darurat ya? Kalau di luar shift itu biasanya kalau misalkan butuh personil tambahan, biasanya kami datang juga ke. Iya, kami tetap memonitor di rumah, tetap memonitor apa kejadian kebakaran. Kalau misalkan ini tidak bisa ditanggulangi, perlu tambahan personil, perlu tambahan anggota, biasanya kami datang juga ke kantor biasanya untuk pasukan tambahan. Pasukan tambahan. Berarti tidak berpacu pada shift aja nih apabila perlu personil tambahan lagi. Iya, betul. Oke, baik pemirsa, kita akan mengulik lebih lanjut lagi terkait pemadam kebakaran bersama Pak Budi dan Pak Anto. Tetapi pemirsa tetap stay di sini karena kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Jadi tetap di Berbagi Kisah. Baik pemirsa, kita kembali di Berbagi Kisah dan tentunya bersama narasumber kita hari ini Bapak Budi dan Bapak Anto. Mungkin langsung saja nih ke pertanyaan pertama. Nah, apa tantangan atau hal yang paling beresiko dalam profesi pemadam kebakaran yang mungkin orang awam tidak ketahui nih Pak? Boleh salah satunya bisa dijawab. Jadi kalau dikatakan berisiko Pak, sebenarnya pemadam kebakaran ini
salah satu pekerjaan yang dikatakan tugasnya itu berisiko tinggi. Apapun kerjaannya sebenarnya risikonya pasti tinggi. Mau itu pemadaman, penyelamatan ataupun yang lain-lain pasti risikonya tinggi. Ya, karena di lokasi kalau kebakaran udah macam-macam. Iya. Penyelamatan pun sama sebenarnya. Sama dengan penyelamatan di misalkan kecelakaan juga sama. Kita tetap utamakan petugasnya yang selamat dulu, baru korbannya juga. Jadi risikonya tuh memang tidak bisa dikatakan digampang-gampangin sebenarnya kan, pekerjaannya pasti berisiko lah. Jadi kalau dikatakan yang mana yang lebih berisiko, kayaknya semuanya berisiko. Risiko aja yang namanya risiko tinggi. Oke, nah mungkin selama menjadi petugas damkar, apa yang paling membekas saat bertugas memadamkan api nih? Bisa itu hal yang sulit atau mungkin hal yang membanggakan? Bisa masing-masing satu dijawab. Pak Budi dulu mungkin untuk yang pertama. Kalau sesuatu yang sulit dipadamkan itu biasanya apinya besar, habis itu kondisi bangunannya rapat ya tempatnya. Ya di situ yang bisa dikatakan tantangan bagi kita lah memadamkan api kebakaran itu. Sama yang membanggakannya itu biasanya kalau sudah apinya padam, rumah yang selamat ini kita ada ucapan terima kasih lah dari masyarakat banyak itu. Nah, jadi itu yang bisa dikatakan membanggakan bagi kita lah. Iya, yang paling berkesan ya Pak ya. Mungkin Pak Anto kayak gimana nih Pak Anto? Kalau bagi saya, mungkin juga bagi anggota yang lain juga kira-kira apapun hal yang kami lakukan, baik itu pemadaman, apinya besar ataupun kecil, hal penyelamatan juga sama. Setiap kali kita selesai melaksanakan tugas, itu pasti ada hal rasa-rasa bangga. Bangganya kenapa? Karena kita mungkin dengan kemampuan kita yang seadanya, seperti apalah, itu membuat kita sangat-sangat bangga lah bisa membantu masyarakat. Itulah mungkin. Oke, nah mungkin bisa diceritakan nih selama bertugas pada saat entah itu memadamkan api atau yang lain. Nah, saat memadamkan api sendiri, kebakaran apa yang skalanya paling besar yang pernah ditangani oleh Pak Budi atau Pak Anto? Kalau saya sih tahun 2015 kemarin, kira-kira Mbaknya juga ingat, 2015 kan kita ada yang namanya dulu darurat kebakaran lahan dan kabut asap. Ingat 2015 habis itu rasanya paling parah sebenarnya kita di sini. Iya, Jerebu itu kabut asap itu kemarin saya melakukan pemadaman di area mana ya, lahan di wilayah Wikau rasanya. Ada itu. Ya sekitaran Baguk itu kan lahannya luas banget itu. Di situ saya sekitar 8 sampai 9 jam di lokasi. Jadi di situ tuh apinya udah bukan besar lagi, kita tantangannya udah sama asap. Jadi pandangan kita di lokasi itu paling cuma 15 sampai 20 meter lah. Kita tuh sampai kehabisan air, nunggu bantuan lagi dari yang lain datang. Wah lama. Di situ saya sempat merasa seperti ini. Saya rasanya mau menyerah itu di situ. Jadi dikit-dikit itu kalau gimana rasanya hubungin teman nggak bisa, bawa handphone, kebetulan waktu di lokasi handphone ketinggalan, radio nggak ada. Jaringan pun susah juga waktu itu kemarin di sana. Ya jaringan juga susah kemarin di situ. Jadi ya dari siang, dari sekitar jam 10-an itu sampai jam 7 atau jam 8 malam di lokasi itu. Itu yang saya rasa bagi saya itu membekas banget itu kebakaran lahan itu. Tapi kalau yang di lain-lain kayaknya biasa aja itu sudah. Standar-standar aja. Kalau kebakaran lahan yang 2015 itu paling membekas itu bagi saya itu sebenarnya. Karena apinya besar sekali Pak ya. Asapnya ini sebenarnya sih sebenarnya. Oh iya, karena menutupi pandangan dan lain-lain. Makanya sebenarnya kalau di lokasi kebakaran itu juga Mbak, kalau api sih biasanya kita kayak untuk membahayakan kita tuh tidak terlalu kalau kita kena api kan luka paling di luar, tapi kalau asap udah luka dalam, nah susah penyembuhannya itu. Paru-paru dan lainnya. Saya kayaknya lebih takut sama asap daripada apinya. Betul. Nah mungkin selanjutnya nih, biasanya pemadam kebakaran di daerah manapun tentu pernah mendengar komentar negatif masyarakat seperti lambatnya pemadam sampai ke lokasi dan lain-lain. Nah mungkin bagaimana tanggapan Bapak dari komentar negatif tersebut nih? Padahal juga pemadam kebakaran secepat-cepatnya buat berangkat. Boleh bisa dijawab? Ya, jadi kalau untuk masyarakat sekarang itu kemungkinan sudah paham ya Tol ya. Jadi masalah bagaimana kita di lokasi berangkat dari kantor ke lokasi kan butuh waktu juga nih sebenarnya. Jadi sudah sampai ke sana tuh kebanyakan tuh sudah mengerti lah masalah yang
Seperti itu tanggapan tuh. Alhamdulillah kalau memang waktu zaman 2015 dulu kita waktu masuk dulu memang bisa diteriaki orang segala macam tuh pemadam lambat segala macam. Tapi kalau untuk sudah berjalannya waktu sampai sekarang ini sudah kada pernah lagi diteriaki seperti itu. Masyarakat sudah mengerti Iya, ya sudah sekarang. mengerti. Iya. Tapi kalau bagi kami sih mungkin untuk saat ini masih ada sih mungkin segelintir orang, karena kan yang namanya musibah kebakaran itu kita nggak tahu entah itu yang punya rumah atau kan kita nggak tahu emosi orang seperti apa kan kita juga. Jadi kalau misalkan diteriakin seperti pemadamnya lambat, pemadamnya kerjanya begini ini apa tidur aja kah kalian gitu. Ya kami anggap biasa aja lah, yang penting kami laksanakan tugas, selesaikan, padamkan, kami nggak peduli itu, yang penting kami melaksanakan tugas kami, kewajiban kami udah itu aja. Oke. Nah, mungkin Pak Anto dan Pak Budi, apakah ada pernah mengalami insiden kecelakaan saat bertugas? Alhamdulillah sampai saat ini sih kayak belum pernah tuh. Tapi Kalau semoga bisa jangan, ya. kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan ya. Semoga selalu aman Pak Iya, ya. semoga selalu aman, Mungkin Pak Budi sendiri aman-aman aja? Ya aman-aman aja sampai sekarang. Alhamdulillah, semoga selalu aman-aman aja Pak ya. Jangan sampai ada insiden apapun. Nah, mungkin sebelum kita ke segmen selanjutnya, bagaimana pengalaman saat di perjalanan ke lokasi kebakaran? Mungkin karena sarana pemadam tuh biasanya kan cepat sekali ya Pak. Nah, pengalamannya bagaimana nih Pak ketika di jalan? Apakah pernah ada macet lalu orang tidak mau ke pinggir dan lain-lain? Bagaimana pengalamannya? Kalau pengalaman seperti itu kalau di tempat kita, alhamdulillah sih Mbak, kayaknya orangnya mengerti aja. Yang namanya darurat kebakaran itu orang pasti membuka jalan. Tahu kalau dari jauh udah dengar sirine. Tapi kalau di kota besar kan kebanyakan kita lihat di video ada yang lari dari sepeda motornya, alhamdulillah di tempat kita nggak ada yang seperti itu. Mungkin masyarakat kita udah pinter semua, udah tahu ini keadaan darurat, mungkin buka jalan. Alhamdulillah nggak pernah ada dapat gangguan sih di jalan selama di jalan menuju lokasi. Oke, berarti ibaratnya meskipun di lampu merah sendiri, masyarakat juga tetap ke pinggir ya. Betul, ya. Oke, baik pemirsa, kita sudah mengobrol banyak bersama Pak Budi dan Pak Anto, dan tentunya masih banyak pertanyaan lagi, jadi tetap di Berbagi Kisah. Baik, kembali lagi di Berbagi Kisah, dan tentunya hari ini kita bersama narasumber kita, Pak Budi dan Pak Anto. Dan kita akan lanjut lagi nih bertanya kepada Pak Budi dan Pak Anto. Mungkin pertanyaan pertama nih Pak, kan saat ini lagi rame nih di media sosial, apapun masalahnya damkar solusinya. Nah, gimana nih tanggapan Bapak dengan kalimat tersebut? Karena kan apalagi di Twitter, Instagram, semua masalah kita panggil damkar gitu. Bagaimana tanggapan Bapak berdua? Baik, kalau bagi saya sih sebenarnya ya hashtag sekarang ini yang baru apapun masalahnya damkar solusinya. Mungkin sebelum ini pun dulu tuh ada pernah hashtag juga kan dulu tidak percuma lapor damkar, itu nggak percuma lapor damkar ya, sebelum ini kan ada hashtag seperti itu juga sebenarnya. Jadi mungkin ya tanggapan saya ya ada rasa begi, ada juga lah mungkin kan, artinya masyarakat itu sangat menaruh harapan yang tinggi. Nah, ya, jadi ekspektasi masyarakat kepada damkar itu tinggi banget Mbak ya. Mau bisa minta tolong ini. Tapi ada yang perlu kita garis bawahi atau perlu kita ingat sebenarnya. Yang namanya petugas pemadam kebakaran juga ada batasnya Mbak. Ya. Bukan superhero Pak iya, ya. kami bukan superhero. Ada sebenarnya kan setiap pekerjaan itu sebenarnya ada petugas yang punya tugas pokok dan fungsi masing-masing. Contoh misalkan memang kami ada salah satu pekerjaan kami itu kan masalah pencarian dan pertolongan, misalnya search and rescue. Kalau disuruh mencari, misalnya kalau ada telepon orang minta cari motor yang hilang, ya nggak mungkin, itu bukan masa tugas fungsi pemadam kebakaran cari cari motor yang hilang kan, artinya sudah ada petugas yang memang ada berwenang untuk bertugas mencari motor yang hilang kan ya, seperti itu. Kami ini kan jangan cari motor yang hilang, cari ular yang hilang aja kami pusing kan. Ya mungkin tanggapannya ya seperti itulah, mungkin kayak kami juga ada batasnya. Ada memang tugas pokok dan fungsi kami sendiri sebenarnya. Emang situ sudah tertulis, sudah diatur juga kan. Tugas kami itu memang dilihat dari Pancadharma Pemadam Kebakaran itu, dari 5 tugas pokoknya itu. Masalah pertama itu pencegahan dan penanggulangan. Habis itu yang kedua itu pemadaman, yang ketiga itu pemberdayaan masyarakat, yang keempat ini penyelamatan. Nah, itu termasuk ini penyelamatan pencarian juga, itu penyelamatan non kebakaran ataupun kebakaran. Nah, yang ketiga, yang kelima, yang terakhir itu penanganan B3. Ya, itu yang sebenarnya tugas pokok pemadam itu 5 itu yang bisa dikatakan Pancadharma Pemadam Kebakaran. Oke. Nah,
Pak Budi sendiri nih, gimana tanggapannya sama hashtag tersebut, Pak? Kalau saya lah menanggapi hashtag itu, kalau dia dirasa laporannya ini kira-kira kita bisa membentuk, ya kita bentuk itu ya. Tapi ada juga laporan-laporan yang kada masuk akal. Kalau kada masuk akal itu bisa, nah itu biasanya kami kan di call center nomor telepon kami itu macam-macam ada laporan masuk, Pak bisa minta tolong bentuk manukan inilah katanya. Tapi nah Bu, kalau itu Mbak laporannya kalau pipa leading pecah segala macam itu lain urusan bentar. Nah kami ini itu ke PDAM, nah ini nomor PDAM pian silakan hubungi biasanya gitu. Banyak sebenarnya laporan sih Mbak, banyak yang aneh-aneh itu banyak. Contoh misalkan apa disuruh apa ngambilin bangkai tikus. Ya Allah. Ya sebenarnya kami yang namanya penyelamatan itu seharusnya yang bernyawa yang kami selamatkan, bukan yang sudah mati. Sama juga misalnya bangkai kucing, dulu pernah di Jalan Utama Insinyur Pahayam Nur itu ada anjing mati. Anjing mati Jadi tertabrak. warga di sekitar di situ udah mati, udah membengkak. Telepon ke kantor, Pak bisa minta tolong nggak? Iya bisa. Apa mau minta tolong apa? Katanya mau dibuangin, ini ada anjing Pak mati udah 3 hari, udah busuk, udah bau, bisa nggak Pak? Jadi kami kan mikir sebenarnya ini kan yang bertugas ada sebenarnya, yang punya tugas kewenangan itu untuk membersihkan itu tuh ada. Tapi kami arahkan, sudah kan dilaporkan ke sini misalkan, udah Pak tapi nggak ada respon ya udah. Yang namanya pemadam kebakaran ini kan kalau cuma nunggu kebakaran biasanya kan nggak ada ya, daripada kita gabut, daripada di kantor adu melotot siapa yang kuat melotot kan gitu. Akhirnya ya udah kita bantu lah. Akhirnya kita bantu, kita bersihkan, jadi kita bangkainya kita kubur, selesai udah. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak, bisa diceritakan apa permintaan terunik nih atau mungkin terlucu selama Bapak menjadi petugas damkar? Boleh masing-masing bisa dijawab salah satunya. Iya, sering dapat laporan lucu. Jadi laporan yang lucu tuh, jika kami ada telepon masuk, telepon masuk ini apa ini namanya? Katanya ada monyet, katanya meresahkan, di masuk ke rumahnya. Jika kami rumah pian ini di mana Bu? Jadi dikasih alamat itu. Nah, memang alamatnya ini Mbak, memang rumahnya ini agak masuk ke hutan lah, ibaratkan tuh di kebun tuh. Jadi jika kami banyak tadi monyetnya kesini Bu, banyak ini manu jagungku. Jadi sebenarnya kami bingung lah mana menjelaskan siapa kan. Nah, memang sebujurnya memang salah hidin itu maulah rumah atau jauh benar itu dari komplek orang berkabun segala macam di hutan. Jadi itu memang resiko beliau sudah kenapa harus panggil damkar dalam hati kami tapi ya saya bantu itu dipakai petasan segala macam dulu. Habis itu ada lagi evakuasi penyelamatan tangan masuk ke dalam stang sepeda dulu tau. Oh ya Allah, umur berapa itu Pak? Umur sekitar 4 tahunan. Oh 4 tahun. Jadi sepedanya itu dibawa ke damkar, habis itu kita potong dulu, habis itu baru dibelah. Tapi yang lucunya ini seluruh anggota keluarganya ini datang ke kantor. Jadi kantor nih penuh jadinya di damkar tuh penuh. Jadinya keluarganya ini ada yang bawa nasi, datang ke kantor. Kayak piknik lah, bawa nasi bungkus. Habis itu selesai lalu baca doa. Nah, jadi ya sekalian aja Selamatan di kantor, selamatan. Ya Allah. Mungkin Pak Antoni, apakah ada cerita lucu atau unik nih Pak yang pernah didapatkan selama menjadi petugas damkar ini? Kalau cerita lucu itu ya dari ular yang disuruh nyari ular. Nyari ular kan minta tolong cariin ular. Habis masuk di nomor hotline kami kan, Pak bisa minta tolong nggak carikan ular? Ularnya posisinya di mana Bu? Gitu kan. Ada Pak di luar, kami bilang kan di dalam rumah apa di luar rumah? Di luar rumah Pak. Oh ya, di mana posisinya Bu? Maka dikirim oleh beliau fotonya. Jadi hasil fotonya itu Mbak, hasil foto dari CCTV. Jadi di CCTV itu ularnya itu di tengah jalan. Itu Pak ularnya di situ katanya. Oh, memang di situ Bu. Dari jam berapa Bu ularnya di situ? Dari kebetulan kan laporannya itu beliau laporannya di jam 8, sedangkan di hasil foto itu di jam 7 tadi. Nah maka kami bilang, wah Bu kalau seperti itu kami nggak bisa Bu cari ularnya Bu. Itu ngapain laporan itu kan ular dari jam 7 di situ. Jam 8. Lagian juga dari hasil CCTV kan. Ngapain cari ular di luar itu. Makanya kami bingung, aduh ada aja ini masyarakat ini minta cariin ngapain ular di situ kan. Emang mau sholat di tengah situ kan.
Iya, orang-orang kan minta Iya. evakuasi ular, beliau Iya, minta mungkin- carikan iya, ular. mungkin karena panik kan siapa Iya. tahu apa masuk ke dalam rumah, tapi ini kan mungkin posisinya di luar pekarangan. Iya, di jalan raya lagi. Iya, di ya, jalan Pak. raya lagi. Laporannya juga sudah 1 jam yang lalu baru dilaporkan karena mungkin baru meriksa hasil video CCTV. Wah, ada ular kan. Oh, segeralah lapor damkar. Bukan segera lagi itu namanya kalau hasil CCTV. Iya, 1 jam, iya. Oke, nah mungkin berhubung karena sekarang lagi bulan Ramadan ya Pak. Mungkin apa nih Pak tantangan terbesar saat bulan Ramadan menjadi petugas damkar? Dan apa mungkin tantangannya juga selama hari raya nih? Karena kan katanya pada saat hari raya petugas damkar juga harus tetap siaga. Boleh? Jadi damkar ini kan kegiatan yang menggunakan fisik ya sebenarnya. Jadi memang puasa ini agak sedikit lepah lah ibaratkan peribahasa. Jadi ya semaksimal mungkin lah kita memberikan pelayanan gitu nanti di bulan puasa ini. Dan bulan pada saat hari raya pun tetap siaga Tetap berarti ya siaga. Pak? Iya, tetap siaga. Sebenarnya sih Mbak ya, kalau misalkan kita itu kena piket, jadwal piket di hari raya, memang ada rasa-rasa sedih juga sih kan sebenarnya. Ini momen-momen besar kumpul keluarga, apalagi kan hari raya Idul Fitri kan ya. Siapa aja pasti maunya ngumpul dengan keluarga kan, kalau kapan lagi kan ngumpul-ngumpul di situ momen-momennya. Tapi yang namanya tugas mau nggak mau ya kita tetap kita laksanakan tugas sebenarnya Mbak. Karena emang itu sudah kewajiban kita. Ketika kita sudah mendapat hak kita, artinya kita tetap laksanakan kewajiban kita. Seperti itu loh. Betul, berarti itu tantangannya Pak ya selama Iya. bulan Ramadan dan pada saat hari raya. Nah, mungkin apa nih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran? Mungkin boleh sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Oke, pesannya sih kalau untuk masyarakat, khususnya masyarakat kita ya, masyarakat Tabalong, sebaiknya tetap waspada terhadap bahaya kebakaran. Bagaimana caranya kita tetap mewaspadai bahaya-bahaya yang mungkin bisa menimbulkan kebakaran, misalkan kita bisa periksa colokan listrik, misalnya jangan menumpuk colokan listrik, misalnya itu salah satu pencegahan. Habis itu yang kedua, misalkan periksa selalu, ini kejadian yang sering selain listrik, bahaya listrik ini adalah tabung gas. Dia tabung gas, periksa juga tabung gas apakah ada kebocoran, apalagi kalau misalkan ini kan momennya misal ada mudik lebaran nih. Nah, ini biasanya banyak kan rumah-rumah warga yang kosong, misalnya ditinggalkan mudik. Maka itu alangkah baiknya listrik diperhatikan, tabung gas diperhatikan misalnya. Kalau misalkan yang lebih baik lagi itu serahkan aja kunci rumah kepada orang yang dipercaya. Misalkan ada sanak saudara misalkan yang tidak mudik atau orang yang kita percaya, kita kasih kunci biar nanti kalau misalkan ada terjadi sesuatu mungkin bisa kita bantu juga kan, karena ada mungkin kalau ada masalah, kalau ada kuncinya kan enak gitu untuk menanggulangi misalkan terjadi kebakaran, mungkin ya kita bisa selamatkan lah, seperti itu mungkin pesannya. Oke. Nah, mungkin siapa tahu nih pemirsa di rumah ada yang ingin menjadi relawan kebakaran juga nih. Nah, apa kiat yang bisa Bapak bagikan untuk orang-orang atau pemirsa yang tertarik untuk menjadi petugas pemadam kebakaran nih, Pak? Boleh. Oke. Baik, jadi kalau untuk jadi petugas pemadam kebakaran itu yang pertama kan yang namanya kita bekerja ini, pemadam kebakaran ini sebenarnya fisik yang pertama, fisik dulu kan, yang artinya siapkan dulu fisiknya. Yang kedua itu mental ya, itu kan kita di lapangan itu macam-macam orang banyak itu, apalagi kalau ketemu apinya yang besar, kalau mental kita nggak kuat kan mungkin udah nggak bisa melakukan pemadaman lagi. Nah, kalau untuk jadi pemadam kebakaran itu sendiri sebenarnya macam-macam jalurnya Mbak. Itu yang pertama itu misalkan bisa dari jalur CPNS. Misalkan misalnya ada penerimaan pemadam pemula, habis itu ada analis kebakaran, mungkin dia jadi sesuai kebutuhan nanti CPNS-nya itu. Terus yang kedua itu jalur CP3K juga bisa sama CPNS juga yang dicari mungkin pemadam pemula atau analis kebakaran. Terus yang ketiga itu kita bisa jadi relawan pemadam kebakaran, Mbak. Kebetulan program Kementerian Dalam Negeri itu khususnya di administrasi bidang administrasi kewilayahan kan kami yang membidangi kami itu pemadam kebakaran di administrasi kewilayahan. Jadi kementerian itu ada mengeluarkan peraturan itu Permendagri tentang relawan pemadam kebakaran. Jadi namanya Redcar. Nah, jadi kita di situ bisa merekrut orang-orang masyarakat yang memang berminat untuk jadi pemadam kebakaran. Jadi kami namakan relawan pemadam kebakaran atau Redcar itu sendiri, Mbak.
seperti itu. Tapi kalau untuk penjelasan lebih panjangnya nanti ya. Mungkin Tapi bisa kalau dihubungi ya, lebih lanjut Pak iya, ya. Nah mungkin itu bagi pemirsa yang ingin menjadi relawan pemadam kebakaran. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Pak Budi dan Pak Anto. Apa pesan dan harapan Bapak sebagai petugas pemadam kebakaran nih? Boleh Pak Budi lebih dulu? Jadi harapannya ya kita sebagai anggota damkar ini kan yang pasti utamanya itu mudah-mudahan kita ini selalu sehat ya. Amin. Ya amin. harus sehat karena kan di pemadam ini kan kebanyakan kegiatan-kegiatannya menyangkut tentang kegiatan-kegiatan fisik. Ya betul. Nah yang keduanya itu jadi kita harapkan itu tambahan-tambahan peralatan-peralatan yang lebih canggih lah. Soalnya di damkar ini laporan masyarakat itu beragamnya, makin hari makin beragamnya. Itu kan jadi harapan kita. Oke, mungkin Pak Anto boleh apa pesan dan harapannya? Mungkin harapan ya, kalau saya itu harapan saya sih ke depannya itu pemadam kebakaran ini mungkin ya bisa lebih maju lah dari yang sekarang itu. Terus kalau bisa anggotanya nambah, bisa ditambah karena kita tahu Mbak ini untuk dalam keadaan sekarang ini kita memang benar-benar kekurangan anggota sebenarnya Mbak. Jadi kalau misalkan anggotanya bertambah, kita bisa lebih luas jangkauannya untuk melayani masyarakat. Ya harapannya dari ada tambahan anggota ini kita bisa mendirikan sektor-sektor karena kan wilayah Tabalong ini begitu luas kan Mbak ya. Apalagi misalnya di kecamatan mana Uya, Jaro yang jauh-jauh kan kita menjangkaunya itu sebenarnya untuk proses pemadaman itu Mbak ada yang namanya SPM, standar pelayanan minimum atau minimal kan itu reaksinya sekitar 15 menit sebenarnya Mbak. Nah jadi kalau layanannya jauh kan kita sudah di luar SPM, tapi kalau anggotanya jauh, misalkan kita nanti ke depannya punya sektor gitu kan, artinya ada yang mungkin lebih cepat untuk menjangkau wilayah-wilayah kita yang jauh itu Mbak. Terus juga kepengennya itu kita itu ditunjang dari sarana dan prasarana tadi yang seperti Pak Budi bilang kan, habis itu peralatan yang lebih memadai lah, karena memang kita itu Mbak dalam melakukan khususnya penyelamatan sih ya, kita itu masih kurang punya alat. Jadi kami hanya mengandalkan alat seadanya dengan apa yang bisa kami bisa akal-akalin lah untuk melayani masyarakat. Nah, jadi kalau sudah semuanya tadi itu tercapai, kami berharap ya bisa memberikan pelayanan yang maksimal lah untuk masyarakat Tabalong. Oke, baik terima kasih Pak Budi dan Pak Anto sudah ngobrol bareng kita di sini dan membagikan kisah inspiratifnya. Dan tentunya pemirsa luar biasa sekali, ini bukan hanya tentang api yang dipadamkan tetapi juga tentang keberanian, pengorbanan dan ketulusan dalam melindungi sesama. Nah semoga cerita hari ini menjadi inspirasi untuk kita semua untuk lebih menghargai para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya. Tetap berani, tetap peduli dan teruslah menyalakan api kebaikan. Tetap di Berbagi Kisah.